Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya aku. Kali ini aku mau sharing tentang apa? PTMT. PTMT itu adalah singkatan dari Pembelajaran tatap muka terbatas di beberapa kabupaten kota yang sudah diizinkan oleh pemerintah. Mantap. Gitu. Jadi ini kayaknya tapi sangat bermanfaat buat para guru-guru di luar sana gitu. Jadi buat yang masih bingung PTMT itu harus kayak gimana dan seperti apa. Nah, di sini alhamdulillah kita sudah bisa mendatangkan seorang guru PNS termuda di institusinya, yaitu ada siapa? Lailani Latifah Hidayat dari asal instansi CLA sok formal. Di-spill nggak nih? Enggak. Pokoknya di salah satu kota atau kabupaten, salah satu SD negeri juga. Ya, kayak gitu. Oke, langsung aja ya. Jadi sekarang di sini aku mau nanya, kan udah hampir 2 tahun ya berarti WFH. Kok WFH sih? BDR bahasa ini ya tuh. Belajar dari rumah. Belajar dari rumah, atau BDR. PJJ, pembelajaran jarak jauh biasanya di sini. Berarti benar kan hampir 2 tahun atau lebih 2 tahun sih sebenarnya? 2 tahun lebih pembelajaran sih. 2 tahun lebih. Ya, karena waktu itu kita mulai itu bulan Maret. PJJ itu semester akhir. Aku ngajar kelas 6 nih, semester akhir kelas 6, meluluskan satu angkatan, tanda kutip COVID ya, angkatan COVID 1. Terus yang full angkatan daring, emas ya, satu full daring itu dari awal semester akhir semester sampai kelulusan, itu satu angkatan, berarti 2 kelulusan. Nah, aku sekarang di kelas 5, baru tengah semester, ya kurang lebih 2 tahun. Dan baru berjalan untuk PTMT ini udah berapa lama berarti sampai hari ini? Dan mulainya kapan? Berarti sudah 2 bulan kalau di Kabupaten Sumedang ya. Di spill ya. Iya, gak apa-apa ya. Soalnya beda kabupaten, kota, beda kebijakan juga sih sebenarnya. Tapi ini secara resminya itu sebenarnya dari pemerintah memang sudah ada kebijakannya untuk PTMT ini, atau misalnya ini mah baru percobaan kah atau gimana kah gitu? Atau karena Sumedang ada di range COVID-nya rendah misalnya, jadi ya salah satunya karena Sumedang itu bisa dikatakan salah satu kabupaten kota yang lumayan bagus dalam penanganan COVID di Jabar ya. Karena selain Kabupaten Sumedang juga banyak kabupaten kota yang sudah menyelenggarakan PTMT lebih dulu, seperti kabupaten kota Garut gitu ya. Itu Garut juga udah lebih dulu, cuman Sumedang terhitung ya tengah-tengahnya lumayan gitu. Ketika kabupaten kota lain belum mengadakan PTMT, nah Sumedang itu memiliki kebijakan yang yaudah kita laksanakan aja PTMT ini, dan di tengah semester. Jadi seminggu apa beberapa minggu sebelum PTS itu kita udah mulai PTMT. Nah, gimana kebijakannya? Sesuai surat edaran dari Dinas Pendidikan bahwa dari 4 minggu dalam 1 bulan itu kita dibagi-bagi maksimal 50% yang masuk dan di sesi gitu. Jadi nggak full semua, ada misalnya ada 40 siswa semua masuk gitu. Jadi nggak gitu. Ya, tapi ya tetap karena basicnya itu harus ada prokes dan maksimal itu 50%, berarti kalau siswanya 40 maksimal 20 orang yang hadir, dan itu di jadwal 1 minggu itu ke kelas 2 kalau SD ya. Jadi misalkan di minggu pertama kelas 1 kelas 2 itu full dari Senin sampai Sabtu. Maju lagi ke minggu kedua kelas 3 sama kelas 4, minggu ketiga kelas 5 sama kelas 6, dan minggu terakhir, minggu keempat itu BDR semua karena untuk sterilisasi kelas gitu. Dan juga untuk melihat apakah ada kemungkinan untuk terinfeksi COVID atau enggak siswanya gitu. Jadi so far sih alhamdulillah sekarang udah kedua kalinya kita melakukan PTMT khususnya di Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah di daerah sini. Daerah mbaknya itu alhamdulillah tidak ada hal yang mencurigakan gitu. Karena kan untuk PPKM yang
yang sekarang juga itu kan sebenarnya sekarang itu dengan dibarengi evaluasi, salah satunya juga itu yang mungkin betul. Oke, jadi sebenarnya kasihan juga ya, berarti siswa itu udah nggak ketemu sama gurunya itu selama kurang lebih 2 tahunan berarti ya, dan baru bertemu kembali itu baru 2 bulanan. Betul. Nah, sekarang sih aku mau nanya, waktu 2 tahun kemarin guru-guru ngerjain apa aja nih berarti kerjain di rumah gitu? Karena yang aku tahu gitu, karena banyak banget, gak banyak banget sih, cuman aku sering dengerin cerita kalau ada orang tua yang ngomel-ngomel gitu, gurunya ngenah-ngenah di imah, maaf bahasa Indonesia, gurunya enak-enak di rumah gitu. Terus sekarang yang ngajar jadi orang tuanya, padahal kan anak-anak disekolahin itu biar lebih pintar gitu. Kalau misalnya masih sama orang tuanya, mah kan berarti sama aja bohong. Nah itu sebenarnya kayak gimana sih berarti 2 tahun kemarin? Karena hitungnya lama ya berarti. Untuk awal-awal BDR atau PJJ itu kita lumayan nggak disebut ngeblank juga enggak, karena udah ada dari jauh-jauh hari itu kayak pelatihan Google Classroom, pelatihan produk-produk Google kayak email, kemudian apa sih yang mirip-mirip PowerPoint itu? Mirip PowerPoint? Iya, yang produk Google. Aduh lupa. Google Doc, Google Slide, terus yang mirip Excel itu Google Spreadsheet, Google Sheet. Nah itu tuh kita udah ada dari jauh-jauh hari, bahkan dari tahun 2019, jauh dari sebelum COVID itu kita guru-guru ini dikenalkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan serupa dan untuk menguasai teknologi multimedia. Dan juga untuk terbiasa menggunakan Vicon. Jadi seolah terencana ya. konspirasi. Walau sih. Tapi cuman kita sebagai generasi muda celah dari. Emang sebenarnya wajib juga sih ya kita buat mengembangkan ilmu teknologi, karena emang sebenarnya memudahkan juga. Tapi kalaupun misalnya terjadi apapun juga lumayan. Ya emang manfaat juga sih ya. Nah itu tuh udah ada, maksudnya kayak step by stepnya teh. Kodorolah udah ada prepare gitu, meskipun tidak belum maksimal. Jadi dikenalkan, ayo ikutan sama senior-senior, terutama di sekolah aku. Senior-seniornya itu kayak lebih melek teknologi, lebih melek untuk ikutan pelatihan. Jadi tertarik untuk melakukan kegiatan tersebut, dan alhamdulillah bermanfaat sampai sekarang. Yang tadinya nggak tahu video conference itu terus bisa share screen atau enggak, kan kita tahu ini biasanya video call doang ya, cuma itu bisa berdua. Atau yang paling hype itu Skype, yang buat LDR. Misalkan kita di sini pasangan kita ada di luar negeri, misalkan emang punya pasangan loh. Maksudnya di daerah luar gitu, di luar Indonesia biasanya suka pakai Skype atau pakai dulu udah ada Google Meet ya. Sebenarnya Zoom cuman sama itu juga udah ada sih. Udah ada, cuman nggak terlalu terkenal. Iya, belum terlalu dipakai terlalu banyak gitu. Nah, awalnya yang aku tahu itu cuman Webex, aplikasi Webex gitu. Video conference juga buat video conference. Kesini ada Zoom, Google Meet, dan masih banyak lagi itu yang lebih. Ya tadi jadi gimana guru 2 tahun di rumah ngapain aja? Pertama ikut pelatihan, terutama yang direkomendasikan kalau kita punya akun namanya itu SimPKB, jadi khusus untuk kepegawaian dan guru itu dari Kemdikbud gitu, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang notabene kayak pembelajaran itu, biar pembelajaran di situ beda sama pembelajaran saat COVID, karena ada beberapa yang berbeda. Pembelajaran saat COVID? Iya, karena ada beberapa kurikulum yang memang dipangkas dan lebih esensial. Yang lebih esensial itu dia yang digunakan untuk pembelajaran saat COVID. Karena seperti yang kita ketahui bahwa beban belajar siswa itu di saat normal dan di saat pandemi itu ternyata beda. Ketika kita menggunakan pembelajaran yang normal, beban belajar normal itu dipakai saat sekarang untuk pandemi, itu anak cenderung akan lebih stres. Makanya Kemdikbud itu menyarankan kita untuk menggunakan kurikulum yang baru, namanya kurikulum COVID. Ya, bisa dibilang kurikulum COVID. Ya, bisa dibilang seperti itu karena ya khusus untuk saat pandemi aja. Jadi yang asalnya materi-materi atau KD kompetensi dasar itu disederhanakan atau bahkan dipilih yang esensialnya saja. Dan itu bisa lebih diperdalam dan juga lebih simple gitu, tidak serumit yang seperti biasa. Karena
jam belajarnya juga harus dikurangi Menyesuaikan. dan ya harus menyesuaikan juga karena kita menuntut yang penting siswa jangan stres aja. Berarti udah Dibuat ada kajian menyenangkan. secara psikologi juga ya. Betul. Jadi selain kita ngajar nih secara online, Bapak Ibu, orang tua di rumah nih yang menonton ini, jadi kita juga sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang disarankan oleh pemerintah. Nah, selain itu, jadi jatuhnya itu ke persiapan perancangan pembelajarannya juga jadi dirubah lagi, tidak seperti biasa. Jadi berat banget ya di saat guru-guru itu harus mengajar, mereka juga harus merancang Iya. metode pembelajaran yang baru saat Yang itu berbeda. juga gitu. Betul. Dan juga kita memikirkan media apa nih yang cocok untuk siswa dan itu nggak boleh sama. Kayak misalnya seminggu kita pakai audio, berarti dalam seminggu itu nanti minggu kedepannya harus pakai visual atau bahkan satu minggu itu 2 hari pakai video, dua hari pakai audionya aja, 2 hari lagi pakai visualnya aja. Jadi kita sepintar-pintar kita untuk melakukan variasi dalam pembelajaran. Tapi kasihan ya sama yang maaf yang misalnya Senior gitu. Iya, gurunya Iya. yang udah senior. Kadang kalau senior itu lebih kepada kunjungan rumah. Lebih ke rumah gitu ya, home Ya, visit, atau door-to-door. bisa atau tematik terpadunya itu dalam bentuk tugas. Jadi misalkan tugas berupa LKS atau modul itu tugas dalam 1 minggu diambil oleh siswa, kemudian nanti minggu depannya dikumpulkan lagi diganti lagi sama tugas baru kayak gitu. Tapi kalau biasanya untuk 30 tahun ke bawah ya, 35 ke bawah lah usia-usia guru seperti itu biasanya menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah itu setiap tugas itu hari itu ditugaskan, hari itu dikumpulkan, hari itu juga dinilai. Jadi kita tuh selain ngajar, memberikan tugas latihan juga memeriksa hari itu juga. Gitu kan kalau sistem Google Classroom itu kita langsung ada nilainya, langsung feedback ke akun itu. Atau sekarang ya lagi ngehitsnya itu siswa diberikan email oleh pemerintah yang lebih Sistem premium, khusus. ya lebih premiumnya itu karena ada fasilitas-fasilitas yang kita nggak bisa dapatkan kalau pakai Gmail biasa. Jadi ada tuh namanya belajar.id. Jadi kalau siswa misalkan nama, tanggal lahir @siswa.belajar.id atau misalkan gurunya, misalkan aku Lailani Latifah atau Lailani Hidayat sekian angka @guru.sd.belajar.id gitu. Jadi ada domainnya itu khusus gitu. Jadi emang benar pemerintah juga nggak tidak nggak membiarkan tinggal, gitu ya. Jadi mereka juga mendukung surat ya, mendukung banyak banget lah perubahan dari konvensional ke modern. ya gitu. Terus gimana nih kalau misalnya ada murid yang maaf gitu kan nggak semuanya berada gitu. Nah, kalau misalnya yang sampai aduh ini buat makan aja susah, apalagi buat beli kuota. Nah itu biasanya ada bantuan nggak sih, misalnya kuota gratis lah buat pelajar gitu. Kalau masalah kuota ada, karena pemerintah juga tidak tinggal diam gitu ya untuk memberikan bantuan selain dari emailnya juga, dari kuotanya juga kan didata berdasarkan data dari Dapodik yang sudah ada. Selain siswanya juga gurunya juga dapat untuk memberikan pembelajaran secara maksimal gitu ya. Dan juga selain itu dari kitanya nih sebagai sekolah atau juga dari gurunya, kreativitas kita masing-masing sih sebenarnya karena kita pelayan publik juga kan ya. Jadi ketika siswa nggak ada kuota ya ada bantuan. Kalaupun ada masalah atau hambatan dari pembelajaran, misalnya dari kuotanya itu tidak ada gitu ya, misalnya tidak dapat ya karena satu dan lain hal permasalahannya, kita ada solusi lain lah banyak. Bisa kita menggunakan tugas-tugas yang lain, atau misalkan siswa dipanggil aja 1-2 orang, kan mungkin nggak banyak ya, 1-2 orang untuk tatap muka di rumah guru atau di rumah siswa gitu. Jadi gitulah banyak cara sebetulnya yang kita lakukan. Sebenarnya kita kalau disangka gaji buta enggak ya, bahkan lebih capek dari biasanya. Karena dia kebayang sama aku ya, kalau misalnya langsung tetap muka kan datang ke sekolah, ngajar bla 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 bla, pulang. Kalau ini ngajar, beres, bikin lagi buat besok. Gitu nggak sih? So far sama sih, kayak misalkan kita udah beres nih 1 hari, bikin lagi perencanaan buat besoknya, atau bahkan kita bikin di awal semester, bosok semester bisa. Cuman bisa apa ya namanya tuh, nggak kaku gitu, apa namanya tuh,
lengkap biar lebih luas gitu. Maksudnya ketika biar lebih materi- menarik buat si anak. Betul, jadi ada spontanitas kalau misalkan kita tatap muka langsung. Kayak misalkan, ini kayaknya bosen ya anak-anak pakai kayak gini. Nah kita pakai apa lagi gitu yang bisa Aplikasi dimanipulasi. kuis gitu mungkin ya. Iya kalau tatap muka kayak misalkan nempel puzzle lah atau misalkan kuis kayak cerdas cermat. Jadi bisa secara spontan aja otodidak itu di sana terpikirkan langsung kita laksanakan. Yang Tapi penting kalau- tidak mengubah esensi pembelajaran. Tapi kalau misalkan kayak gini nih, daring, PJJ, BDR apapun istilahnya, itu benar-benar harus dipikirkan dengan matang karena selain persiapan kayak kuota, pengumuman juga karena anak-anak tuh ketinggalan informasi. Nah kalau ketinggalan informasi ya wassalam, anak-anak nggak ikutan. Tapi kadang ya anak-anak itu sering ketinggalan informasi yang penting. Tapi kalau misalnya masalah yang viral di medsos itu mereka sering gercep rata-rata ya. Nggak tahu gitu kalau misalnya di tante ngajar kayak gimana. Maaf ya tante, aku biasanya manggilnya tante. Mungkin karena gercep itu kontennya menarik kali ya. Maksudnya kontennya menarik itu di luar dari kebiasaan mereka. Sehari-hari mereka belajar materi, so far mungkin bosen. Kemudian ada sesuatu yang beda. Oh iya, rame. Jadi diomongkan, jadi bahan pembicaraan. Jadi nggak ada orang yang nggak tahu gitu ya. Ah, kalau itu. Masa kita harus belajar dari gosip kan? Nggak tahu Atau juga mungkin sih. bisa membuat metode yang gimana pembelajaran itu jadi bagus. seperti gosip gitu. Biar menarik. Nggak juga ya kayaknya. Ada, maksudnya Ada. banyak metode kayak CTL, contextual teaching and learning. Jadi lebih kontekstual ke anak-anak yang anak-anak di kehidupan sehari-hari. Problem based learning. Tapi jatuhnya ketika kita anak-anak ibu punya masalah loh, si ibu mah dasar ibu punya Masalah. mungkin oke, satu kali, dua kali berhasil. Tapi kalau dipakai setiap hari sih nggak mungkin ya. Terus beda lagi. Nanti kebayang kata anak khawatir si ibu mahirumah masalah hukum gitu. Atau misalkan anak-anak bantu ibu ya menemukan jumlah hewan ternaknya Adi misalkan gitu, atau hewan apanya gitu, hewan peliharaannya gitu, di mana Mungkin ya? kalau buat anak Kata kelas tadi. 1 itu sangat. Kontekstual, iya bagus sih sebenarnya. Tapi kalau anak kelas 6 udah nggak bisa masuk kayaknya. Ada beberapa yang menyukainya, tapi mayoritas tidak karena mereka merasa udah dewasa. Apa sih ibu? gitu ya. Betul. Kayak misalkan kita untuk menghafal beberapa istilah pakai lagu. Dengan kayak misalkan nadanya lagu apa, Lagu kita yang- liriknya ganti Yang pakai Lex. materi. Lagunya yang Lex. Enggak dong, maksudnya lagu anak-anak lah ya. Ya misalkan kayak Naik Delman, liriknya tuh diganti sama istilah-istilah yang harus dihafalkan. Kadang aku suka pakai kayak gitu. Cuma kalau di kelas tinggi mereka agak gengsi ya buat Kelas tinggi tuh maksudnya udah- kelas 5, kelas 5, 6 udah pada gengsi nyanyi. Atau misalkan Mungkin karena genre lagunya mungkin. ya masa genre lagunya lagu dangdut. Maksudnya bisa sih ya, Bisa. cuman jatuhnya tuh kayak Nggak sesuai lah ya kayak. takutnya sih keluar dari koridor pendidikan gitu. Nanti ibu gurunya viral lagi. Atau misalkan takutnya nanti tiba-tiba di kelas jarogen gitu kan. Maksudnya kayak apa gitu. Ya bu ya. Gitu aja. Oke, jadi emang bener-bener sebenarnya guru itu waktu kemarin 2 tahun kemarin itu mereka tidak diam saja ya di rumah, tapi bener-bener banyak banget hal yang harus mereka pikirkan. Jadi mereka juga berpikir bagaimana nih si anak di rumah biar tetap pembelajarannya tersampaikan, segala sesuatunya sesuai dengan yang memang seharusnya. Jadi buat ibu bapak yang memang kemarin itu sering ngutruk, capek gitu ngajarin anak di rumah kayak gimana. Nah sebenarnya itu jadi hikmah juga ya buat mereka, jadi tahu si anak tuh kayak gimana gitu. Jadi jangan apa-apa, kan sekarang lagi heboh ya, sering kalau anak salah, anak ini itu iya mah gurunya, padahal kan guru itu cuma berapa jam sih ketemu sama anak, ngedidik anak itu gitu kan. Sementara kan yang emang bener-bener ketemu sama si anaknya itu dalam jangka waktu yang lebih panjang itu kan pasti orang tuanya ya. Tapi kadang selalu menitik beratkannya kepada guru. Anak gak bisa ini, guruna iya mah. Anak gak bisa itu, guruna iya mah gitu. Padahal kan masih tetap gitu, untuk mendidik anak itu paling andil itu adalah orang tuanya. Gitu. Tapi kadang orang tua juga karena mungkin sering ketemu di rumah, jadi kesannya wibawanya tuh udah nggak ada. Maksudnya nggak ditakutin sama anak-anak. Jadi disuruh tugas, banyak juga curhatan orang tua.
Bu, anak saya mah nggak mau diajarin baca, atau anak saya mau ngertiin tugas. Coba sama ibu disuruh nyata lebih keras lagi, cuma lebih dikasih ancaman gitu. Kalau ngertiin tugas nggak naik kelas gitu. Kalau sama mereka orang tuanya kadang nggak percaya gitu, karena 1+1 2, oh bohong. bisa jadi kayak gitu. Nah, kalau sama gurunya biasanya gitu, suka nurut kebanyakan. Jadi meskipun orang tuanya dosen, sekalipun dosen gurunya gitu ya, karena lebih percaya gurunya dibanding orang tuanya yang notabene lebih tinggi ya ilmu keilmuannya gitu dibanding gurunya gitu. Kadang seperti itu. Jadi makanya kerjasama lah yang penting mah, kerjasama orang tua sama guru, sering-sering sharing, tapi ya harus sesuai konteks juga, yaitu pembelajaran. Sesuai konteks, emang berarti ada yang di luar konteks? Ada. Gimana maksudnya? Ya curhat, Cerita maksudnya ya. kayak curhat-curhat. Itu salah Ki Abi Tadinya, mah. bisa. Jadi kita nanya nih kenapa ini anak jarang ngirim tugas. Ini salah Ki Abi karena pelasihan kuota. Lebih parah lagi, karena mungkin orang tuanya itu udah divorce. Jadi anaknya itu kadang di ibunya, kadang di ayahnya. Ketika di ibunya mungkin bisa gitu ya, maksudnya teratur lah jam belajarnya. Ketika di ayahnya dibawa mancing lah, dibawa main. Jadi ketika dia ngomong, aku ini males nih cuma hubungi ayah nanti kalau jadi curhat gitu banyak. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya untuk curhat, cuman kita ke basicnya aja deh, kepentingan anak gitu. Buat yang anak yang utama, karena masa depan anaknya nggak main-main. Ketika kita nge-shape dari sekarang itu, ya bakal kelihatan itu nanti di masa depan. Jadi jangka panjang kalau mau investasi di anak itu jangka panjang gitu. Maksudnya kelihatannya nanti. Itu benar sebaik-baiknya investasi kalau menurut aku. Jadi sebenarnya jadi seorang guru itu jadi sekarang tuh jadi dituntut untuk bisa multi talent ya kayaknya. Iya, multi talent. Gak cuma bisa ngajar, ngedidik anak, tapi juga harus jadi bisa tempat curhat orang tuanya misalnya gitu ya. Harus bisa jadi artis, ngomong bikin video kayak gini, video pembelajaran. Terus harus juga menguasai materi, menguasai psikologinya juga. Terus sharing juga sesama rekan kerja gitu kan. Karena semakin banyak sharing jadi bagus juga ya. Betul. Selain itu juga guru itu buat belajar terus-terusan. Untuk update informasi, update keilmuan, update semuanya. Gak cuma guru sih ya, tapi semua orang itu memang dituntut untuk menuntut ilmu sampai ke liang lahat, betul? Betul, karena pendidikan itu kayak everlasting, bener gak sih? Bener. Jadi never stop learning gitu gini. Jadi nggak ada yang namanya udah umur segini nggak bisa belajar lagi, karena secara tidak sengaja pun kita baca informasi baru sama dengan belajar. Iya. Gak penting juga itu sama dengan belajar. Iya maksudnya. Kalian bikin TikTok juga kan itu ngulik ya? Ya di TikTok juga jadi belajar ya. Iya, belajar pada hal-hal yang baru, banyak manfaat pembelajarannya. Di saat pandemi pernah belajar bikin dalgona. Terus apa sih yang makanan dari cokolata sih? Kue ngomer dalamnya ini disepan, itulah pokoknya Cokolava kayak gitu. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu bisa dijadikan pembelajaran. Dari gosip sekalipun yang nggak penting itu sebenarnya bisa jadi pembelajaran buat kita. Hikmahnya banyak gitu. Intinya nggak boleh nyebarin aib, malu sendiri nih. Karma nanti disebarin kurma kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu ya, mungkin emang kita harus saling banyak bekerja sama. Apalagi kan sekarang sebenarnya kita masih belum bisa hip hura mungkin ya, karena udah PTMT jadi kayaknya ini COVID udah nggak ada, nggak gitu juga ya, karena sekarang masih dalam tahap evaluasi juga ya. Karena ya amit-amit gitu kalau misalnya sampai karena masih ditinjau, karena amit-amit kalau misalnya sampai ada misalnya dari beberapa sekolah di sebuah kabupaten ada tingkat, malahan ada yang disebut klaster sekolah ya waktu kemarin di gosip-gosip. Iya, tapi katanya kalau di Jawa Barat sih nggak ada. Itu miskomunikasi, misinformasi. Nah, pokoknya jangan sampai ada klaster sekolah ya, karena jujur buat aku sih kalau misalnya anak itu PJJ, kasihan juga karena kan selain ada pendidikan, terus juga mereka juga harus secara psikologisnya itu kan kalau misalnya ketemu langsung beda gitu ya, sama kalau misalnya conference kayak gitu. Nah, jadi mudah-mudahan karakternya juga kan bisa kebentuknya beda dibentuk ya. Jadi kita memanfaatkan sebaik mungkin PTMT ini, meskipun masih terbatas gitu.
dimanfaatkan dan disyukuri aja gitu. Nggak bisa protes ini kurang waktunya gitu. Kita alhamdulillah segini juga udah diizinin gitu. Makasih banget buat pemerintah gitu yang dan juga para pemangku kepentingan yang udah berusaha supaya bisa menekan tingkat COVID-nya gitu dan kita bisa belajar lagi. Ya, meskipun ada kekurangan misalkan kayak fasilitas kayak UKS-nya mungkin belum maksimal atau misalkan yang lainnya gitu, tapi mudah-mudahan sih kedepannya jadi normal lah gitu. Amin ya Allah, mudah-mudahan si COVID-nya cepet-cepet out lah ya dari dunia ini gitu, biar kita bisa kembali lagi normal seperti sedia kala gitu. Biar anak-anak juga nggak ada istilahnya tahun corona atau tahun apa gitu. Jadi karena kan paradigma orang-orang yang generasi corona yang disebutnya ya dalam tanda kutip itu katanya punya ilmunya kurang lah di antara yang lain karena ya PJJ itu katanya ya plus minus sih sebenarnya kalau misalkan dari ilmunya mungkin mereka nggak semaksimal orang-orang atau anak-anak yang normal ketika belajar normal, tapi karakter mereka, maksudnya bukan karakter kayak mental mereka lebih kuat gitu daripada orang-orang yang ya soalnya dia belajar di rumah, yang namanya belajar di rumah stres rumah kalian udah sampai di titik lulus aja tuh udah hebat banget. Jadi jangan berkecil hati buat kalian para angkatan COVID gitu, karena pasti segala sesuatunya itu ada hikmahnya. Jadi jangan berkecil hati. Karena itu yang namanya belajar di sekolah itu kayak membentuk diri kita untuk menghadapi masalah di dunia nyata. Ya kan? Jadi setelah dewasa gimana? Dewasa ini deh sebenarnya. Maksudnya kayak kita di kehidupan nyata. Jadi di pembelajaran itu sebenarnya kita dituntut belajar tidak di bawah tekanan, bla 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 sampai kita stres. Sebenarnya itu melatih diri kita nanti ketika kita dewasa dan terjun ke dunia kerja itu hal yang biasa, saudara-saudara gitu. COVID saja sudah saya lalui, apalagi ini. Gitu. Kayak gitu mungkin ya. Ya ampun, nggak kerasa udah hampir berapa menit nih? Segitu menit lah pokoknya. Nah mudah-mudahan sharing kita hari ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua yang menonton video kita, dan bagi para guru-guru mudah-mudahan kalian semua mendapatkan berkah yang banyak ya dengan perjuangan kalian selama ini gitu, dengan tahan mendengar bukan ocehan ya, maksudnya protes komplainan gitu dari berbagai pihak gitu, sampai detik ini kalian alhamdulillah masih tegar berdiri dan masih tetap mau untuk mengajar anak-anak bangsa gitu, untuk mencetak generasi yang wow gitu ya, untuk penerus bangsa Indonesia ini gitu. Mudah-mudahan di video kita nanti kedepannya kita akan masih tetap membahas mengenai masalah pendidikan gitu. Pantengin terus video kita buat sharing-sharing kita selanjutnya. Pokoknya terima kasih buat waktunya udah nonton video kita sampai akhir. See you di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.